Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Nah, di pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama setelah kalian liburan semester 1 kemarin. Nah, bagaimana liburannya? Apakah senang semua? Nah, alhamdulillah kalau senang semua ketika liburan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang matematika. Namun, sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Herpan. Silakan Herpan dimulai untuk memimpin teman-temannya berdoa. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa, Bapak akan melakukan absensi untuk mengetahui kehadiran dari para siswa. Nah, coba kalian lihat teman sebangku kalian, apakah ada yang tidak hadir atau semuanya masuk semua hari ini? Coba dilihat. Nah, alhamdulillah kalau semuanya hadir. Nah, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, sebelum belajar kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Tanah Airku. Nah, untuk semuanya diharapkan berdiri dahulu. 1, 2, 3, mulai. Baik, terima kasih sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, sekarang duduk kembali di bangkunya masing-masing. Nah, untuk lebih semangatnya lagi nih dalam belajar, kita akan melakukan ice breaking. Ice breakingnya itu gampang. Kalian ikuti bersama-sama ya. Ini tangan kanan digerak-gerakan, ini tangan kiri digerak-gerakan, keduanya di depan digerak-gerakan, tangannya disilang, jempol digoyang. Nah, seperti itu speakingnya. Coba kalian ikuti bareng, kalian coba bersama-sama. Wah, sudah terlihat semangat sekali nih untuk melakukan pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang bangun ruang, ya kan? Nah, bangun ruang ini kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama itu apa aja bentuk bangun ruang, volume dari bangun ruang, dan jari-jari dari bangun ruang. Tujuan pembelajaran matematika kali ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar dan teks, siswa dapat menentukan bangun ruang dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan teks, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan bangun ruang dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menentukan volume bangun ruang dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati gambar dan memahami contoh, siswa dapat menyelesaikan permasalahan volume bangun ruang dengan benar. Yang kelima, dengan mengamati gambar dan teks, siswa dapat menentukan jaring-jaring kubus dengan tepat. Yang keenam, dengan mengamati gambar dan teks, siswa dapat menentukan jaring-jaring balok dengan tepat. Yang ketujuh, dengan mengamati gambar dan teks dan penjelasan dari guru, siswa dapat membuat jaring-jaring kubus dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa dapat membuat jaring-jaring balok dengan tepat. Nah, di sini apakah ada yang tahu apa itu bangun ruang?
Coba siapa yang tahu angkat tangan. Oh, belum ada yang tahu ya? Nih, Bapak akan jelaskan. Jadi, bangun ruang itu adalah bangunan 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kalian lihat di buku kalian. Nah, di buku matematika kalian itu ada gambar tentang anak-anak sedang memainkan benda-benda dari bangun ruang. Nah, coba kalian amati dan tulis di buku kalian apa saja benda-benda yang dimainkan itu. Nah, coba salah satu siswa, silakan Afifah, coba benda apa saja yang ada di gambar itu. Gambarnya apa? Kotak yang bentuknya sama dan kotak yang bentuknya beda panjangnya. Nah, akan Bapak jelaskan. Jadi, kotak yang bentuknya yang sama itu namanya adalah kubus. Dan kotak yang beda panjangnya itu disebut dengan balok. Nah, tadi sudah tahu kan balok itu beda panjangnya. Balok itu memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Nah, di sini Bapak punya contoh dari balok. Nah, sekarang kita berlatih untuk membuat sebuah balok. Nah, di buku kalian itu ada ayo berlatih. Jadi ada titik. Nah, kalian hubungkan titik-titiknya itu kemudian bentuklah menjadi sebuah balok. Jika sudah selesai, kita akan membahas tentang kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi 6 sisi yang berbentuk persegi, memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Nah, di sini Bapak ada contoh dari kubus. Nah, ini adalah contoh kubus. Nah, kubus itu sisinya berbentuk persegi semua atau sama gitu bentuknya. Untuk lebih jelasnya tentang kubus ini, coba di buku kalian itu ada ayo mencoba lagi. Jadi kalian buatlah sebuah kubus dan balok itu yang seperti di buku itu. Coba kalian gambar di buku tulis kalian. Kemudian kalian bedakan yang mana kubus, yang mana balok. Ya. Nanti kalau sudah salah satu kalian jelaskan di depan. Nah, oke, siapa yang sudah selesai? Nah, coba silakan Ilya maju ke depan dan jelaskan yang mana kubus, yang mana balok. Coba buku tulisnya di bawah. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang macam-macam atau jenis-jenis dari bangun ruang. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang volume dari bangun ruang. Yang pertama kita belajar tentang volume balok. Volume balok itu dapat ditentukan dengan cara kita mengalihkan panjang, lebar, dan tinggi. Nih, Bapak akan beri contoh gambar rumusnya. V sama dengan P kali L kali T. Dengan P itu adalah panjang, dan L itu adalah lebar, dan T adalah tinggi. Nah, di sini Bapak ada contoh soalnya untuk menentukan volume balok. Tadi Bapak sudah jelaskan tentang volume balok. Nah, coba kalian mencoba untuk menghitung volume balok. Nah, di sini Bapak memiliki beberapa gambar nih balok. Coba kalian salah satu dari kalian
mencoba menghitung volume balok yang ada di gambar. Pilih salah satu gambar dan kalian hitung volumenya. Coba Bapak minta salah satu siswa, coba Sito pilih salah satu gambar dan hitung volume baloknya. Nah, kemudian kamu contohkan di depan kelas ya. Tadi kita sudah belajar tentang volume balok. Nah, sekarang kita akan belajar tentang volume kubus. Jadi rumus volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi. Di sini Bapak ada contoh nih. Contoh soal tentang volume kubus. Nah, setelah menyimak tadi penjelasan dari Bapak, nah ayo kita mencoba lagi untuk menghitung volume dari kubus. Nah, tadi nih Bapak juga ada gambar beberapa contoh gambar kubus dan memiliki sisinya masing-masing. Nah, coba salah satu dari kalian pilih gambar kubusnya dan kalian hitung volumenya. Bapak minta kepada siapa ya? Kepada Yuyun. Coba silakan Yuyun pilih salah satu gambar dan hitung volume kubusnya. Kemudian maju ke depan dan jelaskan bagaimana menghitung volume dari kubusnya. Tadi kita sudah mempelajari tentang volume balok dan volume dari kubus. Nah, yang terakhir nih, kita akan mempelajari tentang jaring-jaring dari bangun ruang. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan yaitu jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Nah, jaring-jaring itu seperti sisi luar dari bangun ruang. Nah, ini Bapak punya contoh jaring-jaring. Kita pertama akan mempelajari jaring-jaring balok terlebih dahulu. Ini adalah jaring-jaring balok. Jadi jaring-jaring itu adalah sisi luar. Jadi ini kalau ditekuk dan dibentuk akan membentuk sebuah balok. Ya, gitu. Bapak juga punya jaring-jaring dari kubus. Ini adalah jaring-jaring dari kubus. Sama seperti tadi, ini adalah sisi luar atau lebih tepatnya kerangka dari bentuk kubus. Nah, jika dilipat-lipat, ini akan membentuk kubus seperti tadi. Nah, apakah kalian sudah paham dari bentuk jaring-jaring balok dan jaring-jaring kubus? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, karena kalian sudah paham, di sini Bapak memiliki beberapa gambar. Nah, gambar ini terdiri dari jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Nah, namun jaring-jaring ini ada beberapa yang tidak sesuai bentuknya dengan kubus dan balok ketika disatukan atau dibentuk. Kalian lihat nih, kalian amati gambar yang mana saja yang tidak sesuai bentuknya ketika dilipat-lipat menjadi kubus dan balok. Lihat di sekitar kalian, apakah ada benda-benda yang bentuknya seperti bangun ruang? Ya Putri, apa? Ya benar, kotak pensil. Nah, ya jadi kotak pensil itu bentuknya menyerupai bangun ruang balok. Nah, sekarang Bapak akan membagi kelompok kalian menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 5 orang masing-masing kelompok. Nah, kemudian Bapak akan memberikan tugas kelompok untuk kalian. Jadi tugas kelompoknya itu ada 2. Yang pertama, kalian diminta untuk membuat jaring-jaring bangun ruang, boleh jaring-jaring balok atau jaring-jaring kubus, bebas terserah kalian. Nah, kemudian yang kedua, kalian diminta untuk menghitung volume bangun ruang. Nah,
Jadi kalian pilih benda-benda di sekitar kalian yang menurut kalian bentuknya seperti bangun ruang. Hasil jawaban dari kedua tugas itu kalian tulis di kertas folio ya. Kemudian kalian kumpulkan di Bapak. Coba kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Jaring-jaring yang dibuat dan benda apa yang akan dihitung volumenya. Nah, silakan kelompok 3 maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, tadi benar jawaban kelompok 3, yaitu mereka menggambar jaring-jaring dari balok. Nah, dan volume benda yang dihitung tadi adalah kotak pensil. Nah, terima kasih kelompok 3, silakan duduk kembali. Nah, pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak mau bertanya kepada kalian, apakah yang kita pelajari hari ini? Kita hari ini mempelajari tentang bangun ruang, yaitu yang pertama tadi bentuk-bentuk bangun ruang seperti kubus dan persegi. Lalu volume bangun ruang, yaitu volume kubus dan volume dari balok. Kemudian tadi yang terakhir yaitu tentang jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Menurut kalian, dari materi yang sudah dipelajari tadi, apakah ada yang tidak mengerti? Berarti semuanya sudah paham ya. Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham tentang pembelajaran bangun ruang ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, agar ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Nah, sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, membaca doa pulang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Herpan. Silakan Herpan dimulai berdoa. Berdoa selesai. Nah, sebelum keluar dari kelas, coba kalian lihat di sekeliling kalian, apakah ada sampah? Nah, kalau ada sampah, kalian bawa sampah itu keluar dan letakkan di tempat sampah agar kelas kita tetap terjaga kebersihannya. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.